Baiklah, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menganalisis data korelasi person menggunakan SPSS. Sebelum masuk ke tutorial, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar analisis korelasi. Nah, uji korelasi itu bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel. Ini biasanya dinyatakan dengan koefisien korelasi atau biasanya disebut dengan R. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui apakah variabel X itu berpengaruh pada variabel Y, dan juga untuk mengetahui tingkat hubungannya, apakah derajat hubungan itu tidak ada korelasi atau korelasi lemah, atau dan juga bisa korelasi sedang atau korelasi kuat ataupun korelasi sempurna. Nah, jenis hubungan antar variabel X dan Y itu dapat bersifat positif dan juga negatif. Maksudnya gimana? Nah, jadi kalau positif itu semakin tinggi variabel X, maka akan meningkatkan variabel Y. Begitu juga jika negatif, semakin tinggi variabel X, maka akan menurunkan variabel Y. Sekarang langsung masuk ke tutorial. Nah, sebelum itu langkah pertamanya kita harus sudah mempunyai data sampel. Ini saya sudah menyiapkan data sampel yang saya buat di Excel. Ini untuk mempermudah nanti penginputan di SPSS. Nah, di sini saya memiliki dua data. Data yang pertama ini yakni durasi belajar itu sebagai variabel X. Dan data kedua yakni motivasi belajar sebagai variabel Y. Dari data ini saya akan mencari tahu apakah durasi belajar itu berhubungan dengan motivasi belajar. Dan di sini saya memiliki sampel berjumlah 30 sampel yang nantinya akan saya masukkan ke SPSS. Jadi sekarang kita copy dulu semuanya sampel ini dari durasi dan juga motivasi. Kemudian kita copy. Oke, nah setelah di copy, langsung kita masuk ke program atau aplikasi SPSS. Oke, nah dalamnya SPSS itu seperti ini. Itu ada yang pertama ini ada data view dan ada variabel view. Nah, oke, langsung saja kita klik variabel view. Nah, ini akan muncul seperti ini. Ada name, ada type, dan juga lain sebagainya. Nah, di kolom name ini, di kolom pertamanya, saya akan mengetik atau menuliskan variabel X. Nah, di kolom kedua, itu saya akan menuliskan variabel Y. Setelah variabel X dan Y sudah tertulis di kolom name, langsung di kolom label ini kita ketik. Tadi kan saya ingin mengetahui mengenai durasi, apakah durasi itu berhubungan dengan motivasi belajar. Jadi variabel X-nya itu durasi belajar. Nah, kita lanjut ke kolom label yang kedua. Untuk kita akan mengisi variabel Y, yakni motivasi belajar. Oke, setelah memasukkan variabel X dan Y di bagian label, kita langsung buka data view. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kan ada variabel X dan juga variabel Y. Setelah itu kita langsung lanjut ke tahap berikutnya. Kan tadi kita sudah mengcopy di Excel. Nah, setelah itu kita paste kopian tadi di sini di bagian ini. Kita paste. Langsung kita klik. Nah, nanti akan muncul data-data
yang sudah kita siapkan tadi di Excel. Jadi langsung muncul semua data-datanya. Kemudian kita cek satu persatu apakah memang datanya benar-benar 30 sampel atau ada kesalahan kelebihan. Ternyata pas ya, datanya 30 sampel. Oke, langkah berikutnya adalah sekarang analisis data. Saya pilih analis. Nah, langsung ke bawah kita cari correlation. Nah, setelah correlation kita pilih yang pertama sendiri. Ini tadi pertama. Bentar. Nah, ini klik beri validate. Langsung kita klik. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian semua variabel X dan Y ini kita pindah ke kolom variabel satu persatu. Nah, sudah pastikan kan tadi kita ingin menguji korelasi persen, ya kita centang persen, kemudian to toilet. Setelah itu kita beri yang terakhir flag significant correlation. Langsung klik OK. Setelah itu akan muncul output yang nantinya kita bisa mengetahui bagaimana hubungan antar variabel itu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui dasar pengambilan dalam keputusan. Seperti yang terlihat di layar, perlu diketahui jika nilai signifikansi itu lebih kecil dari 0,5, itu maka dinyatakan berkorelasi. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,5, maka itu dinyatakan tidak berkorelasi. Oke, dari hasil output ini bisa diketahui bahwasannya nilai signifikansi durasi belajar dan motivasi itu sebesar 0,001. Nah, karena nilainya kan lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan bahwasanya hubungan antara durasi belajar dengan motivasi itu saling berhubungan atau bisa dikatakan berkorelasi. Kemudian kalau kita ingin melihat hubungan, apakah hubungannya itu negatif atau positif, maka kita lihat di person correlation-nya. Nah, nilai person correlation-nya itu sebesar 0,905. Jadi bisa dikatakan ini positif karena tidak ada min yang menunjukkan negatifnya. Kemudian kita lihat pedoman derajat hubungannya. Seperti yang terlihat di layar, ini masuk ke pedoman derajat hubungan yang korelasi sempurna. Kenapa? Karena kan nilainya emang kan 0,905. Jadi masuk ke yang sempurna. Kan di sempurna itu 0,81 sampai dengan 1000. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya durasi belajar dengan motivasi itu memiliki hubungan yang positif dengan derajat hubungan korelasi sempurna.